Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur di pagi hari ini. Terangi dengan Roh Kudus Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan ini supaya kami mendapat berkat-berkat di dalamnya. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Dipanggil menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudara membayangkan firman Tuhan ini nggak mudah. Abram mendapatkan firman Tuhan tersebut. Kenapa? Karena di satu sisi harus meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan belum tahu dia kemana, saudara. Tetapi di sisi lain Allah akan membuat bangsa yang besar dan akan memberkati dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan berkat bagi semua manusia di dunia, saudara. Ini harus berjalan dengan iman, menerima firman Tuhan ini dengan penuh ketaatan. Ada berapa kata berkat dalam nats ini? Ya, 5 kali, saudara, kata memberkati atau berkat. Sekarang apa yang dimaksud berkat di sini? Pada umumnya orang menganggap berkat hanya sejauh banyak materi, sehat-sehat hidupnya, hidup baik. Kalau orang Yahudi ya hampir sama. Banyak tanah, ternak, dan juga ada keturunan. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau hidup orang percaya tidak banyak properti, tidak banyak materi, apalagi tidak punya keturunan? Apakah berarti hidupnya tidak diberkati Tuhan? Apakah pengertiannya hanya sejauh seperti ini, saudara? Ya, apa yang dimaksud berkat oleh nats ini? Menurut bahasa aslinya, memberi pengertian bukan saja orang yang banyak hartanya, tetapi juga hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang banyak hartanya belum tentu hidupnya berkenan pada Tuhan. Amin. Bahkan berkatnya bisa menjadi kutuk kalau digunakan dan dia salah jalan, saudara. Namun orang yang berkenan pada Tuhan biasanya mempunyai kerinduan hidup bukan untuk diri sendiri. Dia mendapat berkat dari Tuhan dan selalu hidupnya rindu menjadi berkat bagi banyak orang lain, saudara. Jadi pertanyaan yang penting, apakah berkatnya bermanfaat untuk banyak orang? Apa hanya untuk diri sendiri? Apakah berkatnya untuk mempermuliakan Tuhan? Atau hanya dihabiskan untuk melampiaskan keinginannya dan hawa nafsunya saja? Saudara, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan bisa orang yang sederhana atau orang yang berada, saudara. Tetapi orang yang berkenan pada Tuhan mengetahui panggilan hidupnya, yaitu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang menarik di ayat yang terakhir, ayat yang 3, di kalimat terakhir ada kalimat, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini apa maksudnya? Apakah Abraham masih hidup sampai sekarang? Pasti sudah tiada. Apa yang dimaksud ayat tersebut, saudara? Nah, di sini ada dikatakan janji berganda. Bukan hanya berkat buat Abraham dan keturunan saja. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Bukankah di Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Begitu dalam pengertian yang dikatakan ayat-ayat tersebut, saudara. Dan inilah berkat keselamatan yang terbesar bagi setiap orang yang percaya pada Kristus. Karena si pemberi berkat itu memberikan diri untuk menjadi penebus bagi banyak orang yang berdosa. Saudara, melalui ayat ini kita diajak dipanggil untuk hidup menjadi berkat. Berkat itu bisa anugerah umum, alat sarana untuk kehidupan kita di dunia ini. Dan juga ada berkat yang istimewa, berkat yang khusus, anugerah yang khusus, yaitu Yesus Kristus sendiri datang ke dunia menjadi juru selamat
bagi para pengikutnya. Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kita boleh diingatkan akan panggilan hidup kita, dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih di pagi hari ini. Lagi kami diingatkan panggilan kami. Kami dipilih menjadi anak Tuhan. Sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Bukan hidup untuk diri sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Jadikanlah kami saluran berkat, keselamatan bagi banyak orang, dan menjadi saluran kasih Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita sekalian.